Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Bersyukur kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kita pagi hari ini jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Mari kita pujikan bersama. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 dengan tema mangkrak. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh menghayatinya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 akan dibaca oleh Pak Yosa.
Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihinilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, selama pandemi saya nyaris tidak pernah menyentuh sepeda motor saya. Sampai suatu saat saya ingin menggunakannya. Anda tentu sudah dapat memperkirakan apa yang terjadi ketika sepeda motor itu akan mulai digunakan dan dia dalam keadaan ban yang kempes dan mesinnya tidak bisa dihidupkan. Kondisi seperti itulah yang disebut mangkrak. Artinya tidak terawat, tidak terurus atau terbengkelai. Sesuatu yang dibiarkan mangkrak semakin lama akan semakin parah kerusakannya. Kondisi mangkrak tidak seharusnya terjadi pada hubungan kita dengan Tuhan. Memang, merawat hubungan dengan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Meskipun sulit, kita perlu mengupayakannya karena kita membutuhkan kehadiran dan pimpinannya. Lagi pula, Tuhan sendirilah yang sesungguhnya menghendaki kita membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pemazmur melakukan beberapa hal. Pertama, ia berseru sambil memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan berkenan menjawab seruannya. Kedua, ia juga mengikuti perintah Tuhan untuk mencari wajah-Nya. Artinya, pemazmur juga berusaha menjaga kekudusan hidupnya agar Tuhan berkenan kepadanya. Kemudian yang ketiga, pemazmur juga memohon agar Tuhan menyambutnya dengan penuh kasih, meskipun ia seorang yang berdosa. Pemazmur memohon agar Tuhan tidak murka kepadanya, tidak menolaknya atau membuangnya dari hadapannya. Bapak Ibu Saudara, selain memohon belas kasihan, pemazmur juga memohon agar Tuhan memimpin setiap langkahnya. Pemazmur menyadari keterbatasannya sebagai manusia yang berdosa. Dengan pimpinan Tuhan,
pemazmur akan dapat mengatasi kelicikan dan kejahatan musuh-musuhnya dan akan mampu mempertahankan imannya. Di bagian akhir, pemazmur menasihati kita agar terus-menerus menantikan Tuhan dengan hati yang teguh. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan memang dibutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Ini berlaku bagi kita semua, terutama kita yang harus menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Mari kita merenungkannya. Ban cadangan pun perlu dirawat agar dapat digunakan ketika dibutuhkan. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang memimpin dan menopang kehidupan kita setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami yang kurang tekun membangun hubungan dengan Tuhan. Kami akan mulai upayakan membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih serius, dengan lebih semangat. Sambutlah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Biarlah kami terus berupaya, terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat teduh hari ini menghimbau kepada kita semua mengupayakan menyediakan waktu khusus lebih kurang 30 menit untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhan, dan itu pun sudah masing-masing kita lakukan hampir kurang lebih 4 bulan. Tapi biarlah firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita bahwa kita harus membangunnya dengan lebih semangat, lebih baik, dan pastinya dengan penuh sukacita. Biarlah kita menyambut firman renungan hari ini juga sebagai peringatan bahwa kita sekali lagi dihimbau untuk lebih sukacita dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, dan pastinya sudah kita lakukan bersama. Tuhan Yesus memberkati dan terus memacu semangat kita untuk boleh terus melanjutkan kegiatan saat teduh ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.